Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudulkan Merger dan Akuisisi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dila Nisa Fitri dengan NPM 2301020012. Yang pertama yaitu ada alasan untuk merger. Yang pertama ada sinergi. Sinergi merupakan kondisi di mana nilai keseluruhan lebih besar dari jumlah nilai sebagiannya. Dalam merger yang sinergis, nilai setelah merger melebihi jumlah nilai perusahaan tersebut sebelum merger. Yang kedua yaitu ada pertimbangan pajak. Pertimbangan pajak telah mendorong sejumlah merger. Sebagai contoh, perusahaan yang menghasilkan laba dengan tarif pajak tinggi dapat mengakuisisi suatu perusahaan dengan akumulasi kerugian pajak yang besar. Yang ketiga yaitu ada pembelian aset di bawah biaya pergantiannya. Seringkali perusahaan diincar sebagai kandidat akuisisi karena biaya mengganti asetnya lebih tinggi dibanding nilai pasarnya. Keempat yaitu ada diversifikasi. Manajer seringkali menyatakan diversifikasi sebagai alasan merger. Mereka berpendapat bahwa diversifikasi membantu stabilisasi pendapatan perusahaan dan akhirnya menguntungkan bagi pemilik. Yang kelima yaitu ada insentif pribadi manajer. Pertimbangan pribadi dapat menghalangi sebagaimana memotivasi merger setelah pengambil alihan. Beberapa manajer perusahaan yang diakuisisi kehilangan pekerjaan atau paling tidak kekuasaannya. Yang terakhir yaitu ada nilai pemecahan. Perusahaan dapat dinilai melalui nilai buku, nilai ekonomis, atau nilai penggantian. Baru-baru ini, spesialis pengambil alihan mulai menggunakan nilai pemecahan sebagai dasar untuk penilaian. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis merger. Yang pertama ada merger horizontal atau horizontal merger, kombinasi dua perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang sama. Yang kedua yaitu ada merger vertikal atau vertical merger, merger suatu perusahaan dan pemasokannya atau pelanggannya. Yang ketiga yaitu ada merger congenerik atau congeneric merger, merger antara perusahaan dalam sebuah industri yang sama tetapi tanpa ada hubungan pemasok dan pelanggan. Yang terakhir yaitu ada merger konglomerasi atau conglomerate merger, yaitu merger antara perusahaan yang berada dalam industri yang berbeda. Yaitu ada pengambilan paksa dan sukarela. Kita akan menyambut perusahaan yang mencari perusahaan lain untuk diakuisisi sebagai perusahaan pengakuisisi atau acquiring company, dan perusahaan yang menawarkan untuk diakuisisi sebagai perusahaan target atau target company. Setelah perusahaan pengakuisisi mengidentifikasi perusahaan target, maka perusahaan harus yang pertama memberikan harga atau kisaran harga yang sesuai dan menentukan syarat pembayaran, apakah menawarkan uang tunai, saham biasa, obligasi, atau kombinasi antara tunai dan efek. Ada juga yang pertama yaitu merger sukarela atau friendly merger, merger yang disetujui oleh kedua manajemen perusahaan. Yang kedua yaitu ada merger paksa atau hostile merger, merger di mana perusahaan target tidak menyetujui adanya merger. Yaitu ada analisis merger. Perusahaan pengakuisisi melakukan analisis untuk menilai perusahaan target dan kemudian menentukan apakah perusahaan target itu dapat dibeli pada nilai tersebut atau lebih disukai pada nilai yang lebih rendah. Menilai perusahaan target, analisis arus kas terdiskonto. Pendekatan arus kas terdiskonto dalam menilai suatu bisnis melibatkan aplikasi prosedur penganggaran modal untuk keseluruhan perusahaan dan bukan untuk satu proyek saja, tetapi untuk menerapkan metode ini yaitu diperlukan dua item kunci. Yang pertama, laporan keuangan performa yang memperkirakan arus kas inkremental yang diharapkan dari merger, tingkat diskonto atau biaya modal untuk diaplikasikan pada proyeksi arus kas. Yang kedua itu ada metode penggandaan pasar, metode penilaian perusahaan target yang menerapkan penggandaan yang ditentukan pasar terhadap laba neto, laba per saham, penjualan, nilai buku, dan nilai sebagainya. Yang selanjutnya yaitu per bank investasi. Bank investasi terlibat dalam merger dan beberapa cara. Membantu mengatur merger, bank investasi menawarkan paket finansial kepada corporate trader atau pihak yang membeli sejumlah besar saham, di mana paket tersebut mencakup pengaturan efek yang akan digunakan dalam penawaran tender dan juga membuat daftar investor serta perusahaan untuk membeli saham perusahaan target. Kemudian melakukan tender saham ketika penawaran akhir telah dilakukan, membantu perusahaan target mengembangkan dan mengimplementasikan taktik defensif pertahanan mencakup taktik antara lain. Yang pertama yaitu ada
mengubah anggaran dasar perusahaan. Yang kedua, berusaha meyakinkan pemegang saham perusahaan target bahwa harga yang ditawarkan terlalu rendah. Yang ketiga itu menghembuskan isu anti monopoli sehingga Departemen Kehakiman akan turun tangan. Yang keempat yaitu membeli kembali saham di pasar terbuka dalam usaha mendorong harga di atas yang ditawarkan oleh pengakuisisi. Yang kelima itu mendapatkan wedge square yang bersahabat dengan manajemen saat ini untuk membeli saham perusahaan target yang cukup untuk menghalangi merger. Yang terakhir yaitu ada mengambil poison pill. Kemudian ada bank investasi terlibat dalam merger dengan beberapa cara. Yang pertama itu menciptakan nilai wajar. Apabila merger sukarela sedang diusahakan oleh kedua manajemen perusahaan, penting untuk dicatat bahwa harga yang disetujui adalah harga wajar. Jika tidak, pemegang saham salah satu perusahaan dapat menuntut untuk menolak merger. Yang kedua yaitu ada pembiayaan merger. Agar berhasil dalam bisnis merger dan akuisisi, suatu bank investasi harus dapat menawarkan paket pembiayaan kepada klien, baik pengakuisisi yang membutuhkan modal untuk mengambil alih perusahaan target yang berusaha membiayai rencana pembelian kembali saham atau pertahanan lain terhadap pengambil alihan. Yang terakhir yaitu ada operasi arbitrage. Arbitrage umumnya berarti secara simultan membeli dan menjual komoditas atau efek yang sama di dua pasar berbeda dan memperoleh tingkat pengambilan bebas resiko. Selanjutnya yaitu ada analisis komparat. Analisis komparat atau analisis strategis atau corporate or strategic alliance merupakan kesepakatan kooperatif yang usahanya satu. Bentuk dari analisis komparat adalah joint venture, di mana dua atau lebih perusahaan mengkombinasikan sumber daya mereka untuk mencapai tujuan tertentu dan terbatas. Selanjutnya itu ada jenis-jenis divestasi. Yang pertama yaitu menjual unit operasi kepada perusahaan lain. Yang kedua, mengatur bisnis yang akan didivestasi sebagai perusahaan terpisah dan kemudian melakukan spin-off kepada pemegang saham perusahaan yang mendivestasi. Yang ketiga yaitu mengikuti langkah-langkah untuk spin-off tetapi hanya menjual sebagian saham perusahaan. Dan yang terakhir yaitu melikuidasi aset secara langsung. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.